Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Teruntuk seluruh warga Jawa Tengah. Wahai warga Jawa Tengah, katanya nanti di 2029 si Kaisang akan jadikan Jawa Tengah menjadi kandang gajah. Nah, lalu kalau Jawa Tengah dijadikan kandang gajah, lalu kalian nanti akan tinggal di mana? Mungkin ya, ini mungkin si Kaisang akan mengungsikan gajah-gajah yang terlantar di Sumatera gara-gara habitatnya dideforestasi menjadi perlahanan kebun sawit, menjadi perlahanan tambang, ya, menjadi lahan food estate dan pabrik hilirisasi. Jadi habitat mereka terganggu sehingga merangsak ke pemukiman warga. Sehingga di sana di Sumatera gajah saat ini tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, mungkin maksud si Kaisang ini baik, akan menyelamatkan gajah-gajah yang menderita di Sumatera ditransmigrasikan ke Jawa Tengah. Tapi di sini masalahnya kalau gerombolan gajah itu yang dari Sumatera dipindahkan ke Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah dijadiin kandang gajah atau habitat gajah, lalu kalian warga Jawa Tengah akan tinggal di mana? Apakah kalian rela daerah kalian dijadikan kandang gajah? Yang pasti PSI sudah mempersiapkan itu semua supaya kita bisa siap tarung di 2029. Targetnya apa aja Mas? Target ya sebesar-besar. Apa tuh Mas, boleh Mas ikut? Ya penting lolos aja sudah. Ternyata pemimpin bodoh dan kekanakan akan ada hadisnya. Kemarin saya nemu postingan di Instagram, ada hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Terus saya masih penasaran, apa maksudnya pemimpin kekanak-kanakan? Saya coba googling di Maktabah Samilah, nyari syarah hadisnya, ternyata ada keterangannya di hadis yang lain. Sahabat bertanya, wama imaratus sibyan, apa itu pemimpin kekanak-kanakan ya Rasulullah? Rasul kemudian bersabda, in ata'tumuhum halaktum. Jika kamu mentaati mereka, maka kalian binasa. Wa in asaitumuhum ahlakukum. Tapi jika kalian tidak taat kepada mereka, mereka membinasakan kalian. Subhanallah, ternyata Rasulullah pun khawatir dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau Rasulullah khawatir, apalagi saya. Kode-kode misterius Kaisang. Ini pemimpin atau pelawak politik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri para cocok logi, di sini sebuah kode bisa lebih tajam dari sebuah pedang, dan sebuah kalung uang bisa lebih menggelegar dari sebuah konferensi pers. Seperti itulah Indonesia hari ini, ketika logika sering kalah oleh ilusi, dan fakta serta kenyataan pun dibumbui spekulasi-spekulasi. Tapi barangkali ya mungkin itulah cara rakyat jelata memahami kekuasaan dengan menertawakannya, sambil kita tetap menggigit bibir, menahan getir yang tak sempat dilaporkan ke ombudsman. Mari kita buka lembar teka-teki terbaru dari seorang putra mahkota digital, yaitu Kaisang Pangarep, seorang ketua partai yang belum pernah duduk di kursi parlemen, yang hanya dalam satu hari menerima kartu anggota partai langsung menjadi ketua partai. Gak punya pemahaman politik, gak punya literasi mumpuni, ujuk-ujuk naik ke awang-awang dalam dunia persilatan. Tapi ya, siapa dulu dong bapaknya? Tentu langkah-langkahnya akan selalu mendapat spotlight, lebih terang daripada seorang menteri koordinator. Dan baru-baru ini, Kaisang dan wali kota Surakarta begitu tampil mempesona. Bukan karena prestasi, bukan pula karena menjual pemikirannya untuk bangsa, melainkan viral karena memakai kalung unik yang melingkar di lehernya, yaitu kalung uang, rupiah berbalut plastik, menggelantung seperti medali juara dalam lomba lawakan politik. Dan seperti yang sudah-sudah, aksi ini pun lalu viral di media sosial bak seorang dewa yang ditunggu-tunggu para penggemarnya. Para penggemarnya pun lalu dibuat bertanya-tanya sambil meramal masa depan. Kalung uang, kode kasus apa lagi ini? Clue apa lagi ini? Dengan nada sarkastis. Di sini seolah Kaisang dianggap sebuah dewa masa depan
yang bisa meramal semua yang bakal terjadi di negeri ini. Warganet sang detektif swadaya pun kembali bekerja. Ada yang menduga ini sinyal tentang peluncuran uang baru bergambar Jokowi, yaitu sang ayahanda tercinta. Ada pula yang menebak ini metafora kekuasaan yang dibungkus elegan, tapi hakikatnya hanya berputar-putar dalam orbit dinasti. Dan di dunia Kaisang, bahkan sepotong roti serta kaleng kerupuk pun bisa menjadi sandi rahasia menuju korupsi triliunan. Ya, Cocok Logi adalah hiburan rakyat, sekaligus cermin betapa absurdnya realita di negeri ini. Dari mainan pesawat stereofoam yang diartikan sebagai penanda korupsi timah 300 triliun rupiah, hingga kerupuk kaleng yang konon menyiratkan penyelundupan 216 triliun. Semua bisa dikodekan, semua pun bisa ditafsirkan. Apakah Kaisang ini memang pahlawan kode rahasia, atau hanya tokoh absurd yang secara tak sengaja menjadi pusat teater politik? Dan yang lebih menarik lagi, praktek dari kode-kodean ini ternyata bukan hal yang baru. Sejak masa lamaran dengan Erina Gudono pun, Kaisang pun sudah rajin menyisipkan angka-angka yang penuh makna. 10, 12. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ya beredar ya video Kaisang orasi di depan para kader PSI, teman-teman. Dan di sana kata-kata Kaisang adalah ingin menjadikan Jateng itu sebagai kandang gajah ya, atau bisa dikatakan bahwa ia ingin supaya Jateng itu PSI yang menang ya 2029. Alih-alih mendapat respon yang positif ya, Kaisang malah ditertawakan, teman-teman ya. Kaisang malah diejek lantaran niatnya itu malah blunder, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana perolehan suara di Jawa Tengah ya, bahkan PSI itu tidak ada apa-apanya, teman ya, hanya mendapatkan angka yang sedikit saja dibandingkan partai-partai yang sudah besar ya, seperti PDI, Golkar, Gerindra, dan lain-lain. Itu mendapatkan suara yang sangat banyak ya. Nah, apalagi saat ini Jateng itu adalah kandangnya PDI ya. Jadi kalau misalnya Kaisang mempunyai ambisi seperti itu ya, ini malah kocak juga ya. Sekarang apakah pengalaman Kaisang sebagai ketua umum PSI sama dengan pengalaman Megawati misalnya, atau ketua umum yang lain? Tentu berbeda ya kan. Kaisang pun pada saat menjadi ketua umum yang pertama kali, teman-teman ya, maju sebagai ketua umum PSI itu ketika memperoleh kurang lebih 3 hari memegang KTA ya. KTA-nya PSI kemudian menjadi ketua umum. Nah, itulah kenapa PSI menjadi ditertawakan ya. Dan bagaimana hal tersebut kemudian bisa menjadi nyata ya, kalau misalnya Kaisang sendiri belum berpengalaman, teman-teman. Bagaimana pada saat ayahnya menjadi presiden pun ya, PSI gagal lolos masuk ke DPR RI ya. Padahal kalau kita bisa katakan bahwa ayahnya pada saat itu adalah seorang yang berpengaruh, artinya mempunyai dampak yang besar sebenarnya. Namun hal tersebut tidaklah bisa mendongkrak suara PSI maju dan lolos ke Senayan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.